Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi semua. Dalam persiapan untuk balik ke Jayapura dari Pulau Dewata Bali, kembali saya menemui umat paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura lewat renungan harian. Edisi hari Jumat tanggal 22 April 2022 dalam masa Oktav Paskah. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, pencipta dan penyelamat, segala sesuatu tercipta oleh sabdamu dan baiklah adanya. Kami mohon ciptakanlah lagi kami menjadi manusia baru. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas, ia disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka,
bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, salah satu ungkapan yang sering diungkapkan oleh orang-orang beriman yang sungguh percaya kepada Tuhan dan dalam mengekspresikan kesetiaannya kepada Tuhan, maka sering kita dengar istilah Tuhan tidak pernah tidur. Ungkapan ini menyiratkan bahwa Tuhan selalu peduli pada hidup manusia. Ia tak pernah membiarkan manusia sendirian dalam menghadapi kesulitan hidupnya. Hal inilah yang dialami oleh Petrus dan para rasul yang semalam-malaman bekerja keras untuk menjala ikan, tapi mereka tidak dapat apa-apa. Semalaman mereka melempar jala, mereka tak mendapatkan apa-apa. Namun Tuhan yang bangkit hadir memberikan pertolongan. Mereka mematuhi perintahnya. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Kesetiaan mereka terhadap perintah Yesus membawa mereka pada hal yang memuaskan. Mereka mendapat ikan yang luar biasa banyaknya. Bahkan mereka tidak dapat menarik jalannya karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. 153 ekor besar-besar. Bayangkan kalau kita sekali melempar jala dan masuk dalam jala itu ikan yang sangat besar-besar sebanyak 153 ekor. Tentu ini sesuatu yang sangat luar biasa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Tuhan selalu hadir dalam hidup manusia. Tuhan tidak pernah meninggalkan manusia. Tuhan tidak pernah tidur untuk membiarkan manusia berjalan seorang diri. Maka dari pihak manusia dibutuhkan sikap kerendahan hati dan keteguhan iman kepada Tuhan. Karena hanya dengan sikap kerendahan hati dan keteguhan iman kepada Tuhan, maka kita akan sungguh merasakan Tuhan yang selalu hadir berjalan bersama dengan kita. Maka kita dituntut untuk setia pada perintah-perintahnya. Dengan cara demikian, Tuhan akan menuntun kita keluar dari pergumulan hidup. Tuhan yang bangkit adalah Tuhan yang setia dan berlimpah kasih setia kepada seluruh umat-Nya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ya, Tuhan sungguh telah bangkit. Tetapi pertanyaannya sekarang adalah,
Apakah kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup bersama sekarang sungguh yakin dan percaya akan kebangkitan Tuhan? Dan kita sungguh yakin dan percaya bahwa dengan kebangkitannya Ia telah membebaskan kita dari perbudakan dosa. Ataukah kita masih saja diliputi oleh berbagai macam keraguan-raguan, bahkan ketidakpercayaan oleh karena berbagai macam hal yang kita hadapi, alami, hidupi dalam hidup ini. Karena itu, para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, dalam menebarkan jala kehidupan kita masing-masing di samudra kehidupan di dunia ini, kita banyak mengalami gelombang-gelombang, badai-badai. Bahkan mungkin kita telah lelah melemparkan atau menebarkan jala kehidupan kita masing-masing, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Tuhan datang dan berseru kepada kita, tebarkanlah jalamu dan percayalah bahwa aku selalu berjalan bersama dengan kamu. Maka mari kita selalu taat mendengar apa yang disampaikan oleh Tuhan, dan mari juga kita hidup sesuai dengan apa yang diajarkannya itu. Yakin dan percayalah bahwa pada akhirnya kita akan mengalami sukacita yang sejati, karena Tuhan selalu berjalan bersama dengan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.